It's a very bad day buat orang-orang yang megang kripto ya. Kemarin gue bilang kalau Bitcoin ini lagi trending downwards dengan resistance yang semakin lama semakin turun. Ini downtrend resistance line-nya. Tapi kemarin ada push towards the upside nih untuk Bitcoin. Kalau seandainya gue delete ini bentar, ya kita lihat ya. Ini kemarin nge-breakout, ya nge-breakout, ngecetak pattern Dalai Lama, nge-breakout dengan ekspektasi nge-retest di sini sebelum naik ke atas. Tapi ternyata move ini sebuah fake out ya dari market, dan ternyata bukan trend reversal tapi trend continuation, makin turun ya. Nah, seberapa jauh Bitcoin ini bakal makin turun, itulah yang gua bener-bener mau pantau ya untuk live berikutnya. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu kalian satu teori yang mungkin bisa ngejustify kenapa harganya lagi turun banget, sekaligus secara makro teori ini bakal ujung-ujungnya bullish dan bakal ujung-ujungnya naik tembus all time high. Gue tahu kalian pasti nggak percaya, tapi just hear me out for just 10 minutes. Teori yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah teori Wyckoff reaccumulation. Ini sebenarnya teori udah muncul ya dari cycle kemarin, malah terkenalnya tuh gara-gara crypto market cycle kemarin. Jadi gue bakal cerita dulu nih, Wyckoff reaccumulation itu teori apa, sama apa hubungan sama dua pertanyaan ini ya. Oke, langsung aja. Pertama gue mau kasih tahu dulu Wyckoff tuh siapa sih. Jadi Wyckoff itu orang, ya. Orang sama kayak kita, dia termasuk orang retail. Kayak kita semua ya. Ini si Wyckoff dan dia retail. Dengan kata lain dia duitnya nggak banyak. Nah, dia sebel, dia kesal, dia marah. Ke siapa marahnya? Dia marahnya yaitu ke smart money. Kenapa marahnya? Karena mereka adalah grup yang selalu menang terus. Setiap kali mereka masuk trade, setiap kali mereka invest, kayaknya rasanya mereka yang selalu TP duluan. Mereka yang selalu dapat keuntungan paling besar. Mereka yang selalu tahu marketnya tuh bakal kemana dan lain-lain. Baik itu long ataupun short, baik itu marketnya bakal naik atau bakalan turun. Wyckoff ini sebel, oke? Wyckoff ini sebel, marah. Saking marahnya, dia bukannya kayak gua nggak suka nih market ini, nggak suka market saham. Dulu masih saham ya, nggak ada kripto ya. Saat itu daripada dia komplain, dia bikin paper, dia bikin research, oke? Ini paper nih, dia bikin paper menganalisa price action saat smart money itu involve, oke? Muncullah namanya Wyckoff reaccumulation. Dan nomor 2 ada dua ya. Nomor 2 adalah Wyckoff distribution. Ini dua ini gue mau kasih tau ke kalian di video kali ini. Jadi yang pertama kali mengemukakan teori ini ya di cycle kemarin. Ini cycle kemarin nih. Yaitu si orang yang namanya Uncomplication. Dia yang gue tahu ya di cycle kemarin, dia yang pertama kali mengemukakan Wyckoff theory ke public. Basically nge-sharing teori ini ke public. Sekarang gue mau ngasih tahu nih teorinya tuh apa ya. Actually sebelum gue ngasih tahu teorinya apa, gue mau ngasih tahu teorinya tuh seberapa bagus, seberapa pas sama harga Bitcoin sekarang. Oke, price action sekarang maksudnya. Jadi ini gue nyomot aja video YouTube dari Camel Finance. Ya, dari Camel Finance, salah satu YouTuber crypto yang paling gue respect. Dan gue bakal play. Dan kalau seandainya pattern ini muncul, gue mau kalian lihat ya. Gue mau kalian lihat seberapa pasnya pattern ini dengan price action Bitcoin sekarang. Oke? I don't want to see that personally, but also get a breakout and a strong push off here, okay? And Bitcoin will keep doing Bitcoin things, and I don't think many people will be ready for that, let alone be able to capture it. Again, I say, a wild time to be alive. Also, take a look at this, okay? Because the current Bitcoin range that we've been in for quite a few months now looks very, very similar to the conventional labeling of Wyckoff reaccumulation trading range. Now, full disclosure, I don't know if the volume profile matches, and volume is incredibly important for Wyckoff. But we can look at this right-hand schematic and say that when we compare it to the left, it looks awfully similar. We also know we've got a cycle low in here any day now if it's not already in, which it might well be. And all it would take is for us to come out of here swinging. That would also be the third and final angle note. Again, I often say this, right? If we were to fast forward to here,
would we be able to look left and say that was kind of obvious in hindsight? I think so personally. This occurred on a lot of fear. This was right in the timing window for a cycle low. We had a big range and consolidation into that cycle low. We saw the daily RSI and other time frames as well get record oversold, and by that I simply mean down towards levels that we have not seen since prior major lows were formed, and very good things happened to the price of Bitcoin thereafter. Jadi kalau gue mundurin sedikit, inilah yang kita mau belajar, yang gue mau kasih tahu, bukan belajar ya, yang mau gue kasih tahu ke kalian nih, yaitu Wyckoff Reaccumulation Trading Range, atau gue bisa bilang trading pattern ya, karena ini basically satu pattern. Jadi kembali lagi ke cerita tadi nih, si Wyckoff ini saking keselnya, kepalanya buntung, saking keselnya sama smart money, saking keselnya sama mereka tuh menang terus. Meanwhile retail orang biasa kayak dia, kayak Wyckoff ini tuh kalah mulu. Apapun yang dia invest tuh kalah, apapun yang dia trade tuh kalah terus. Dia analisa patternnya dan dia come up with this theory. Nih teorinya nih, ya kalau gue gedein, kalian bisa lihat ya. Kalau Wyckoff Reaccumulation, ini reaccumulation ya. Wyckoff Reaccumulation, bedanya reaccumulation sama distribution itu apa? Reaccumulation itu saat harganya naik, distribution itu saat harganya turun. Tapi pattern ini, patternnya sama ya. Jadi gue bakal breakdown dulu nih komponen dari pattern ini. Habis itu gue bakal jelasin apa hubungan sama Bitcoin price sekarang. Ya, harganya lagi naik nih. Ini aset apapun ya by the way ya. Karena Wyckoff ini lahir dan maksudnya hidup di zaman yang berbeda sama yang sekarang. Ini of course lagi ngomongin saham, lagi ngomongin stocks, tapi ini bisa di-apply ke aset apa aja ya. Price action lagi naik, ketemu barrier sekali, turun, naik, ketemu barrier dua kali, making dua resistance. Terus harganya turun, nge-reject dari resistance kedua ini, turun, finding support di barrier sebelumnya. Tadinya ini jadi resistance, sekarang ini jadi support. Nah, terus habis itu di-retest balik lagi ke atas sebelum turun lagi, ngetes support untuk kedua kalinya. Ngeranging sedikit, bukan sedikit ya, ini lama ya, jangka waktunya lama, tapi dari pattern ini ngeranging, naik shot up, mencoba buat balikin, buat nge-retest support sebelumnya. Gagal, lihat ya, kalau support ini di atas sini, support ini juga di atas, resistance ini tuh di atas sini, resistance ini juga di atas sini. Ini gagal ketemu garis paling atas, turun drastis biasanya, ngeflip sentiment market dari bullish ke bearish sebelum mereka pump naik ke atas, retest beberapa kali, dua kali ya, satu kali, dua kali, dan rally ketiga tembus dari sideways price action ini. Kalau kalian masih nggak percaya, gue bakal ambilin sekarang, nih gue kecilin, gue bakal ambilin dan gue bakal layer on top of Bitcoin ya, 4 hour. Jadi kita punya pertama naik ke, ini ganggu ya, gue taruh juga. Pertama kita punya naik, find support, dan naik full ke all time high. Sebelum turun, naik lagi, nge-retest lagi ke resistance yang di atas sini, betul? Habis itu turun drastis di atas sini, ranging di sini enggak ya, malah makin turun. Di sini ranging, di sini juga ini turun sih, tapi let's say ini ranging partnya, naik drastis, turun perlahan tapi nyesek, dan apa yang terjadi setelah masuk ke creek ini? Kita masuk jump across the creek dan tembus balik lagi nge-retest all time high. Jadi kurang lebih kita mau lihat price action Bitcoin to do something like this. Kenapa ini penting? Karena ini adalah pattern akumulasi yang sudah tried and tested selama beratus-ratus tahun ya. Dan apa hubungan dengan smart money? Yang tadi ya, sesuai dengan cerita tadi, ini semua Wyckoff pattern ini, reaccumulation ataupun distribution pattern ini adalah accumulation dari smart money. Smart money is buying dari sini, di sini level-level bawah semua ini mereka tuh buying. Sesuai sama yang gue ngomong di live kemarin ya, yaitu kita bakal lihat turun nih, tapi nggak tahu sampai kapan turunnya. Yang bisa kita lakukan adalah see and react kalau seandainya price action itu turun sampai level berapa. Habis itu baru kita lihat apakah price action itu bakal hold
atau malah bakal makin turun. Tapi menurut pattern ini, setelah kita tembus di creek ini, setelah sentimen berubah, setelah sentimen ngeflip jadi bearish, itulah dimana Wall Street ngenaikin harganya. Sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu kalian tentang trading platform yang baru tapi udah mulai banyak yang pakai sekarang. Setiap minggu adoptionnya semakin banyak. Gue bakal ngasih tahu namanya apa sekaligus jadi sponsor buat video malam ini, yaitu ZKX. ZKX adalah platform trading dan staking decentralized exchange. Artinya apa? DEX artinya nggak akan ada keterlibatan pihak ketiga nih, kayak checks. Jadi biasanya kalau kita transfer duit ke exchange, apalagi centralized exchange, itu kita custody duit kita ke mereka, bukan punya kita sendiri itu kriptonya. Tapi karena ini di DEX, ini ngasih kita full control buat kripto kita bakal masuk atau bakal keluar. Ini bener-bener aman ya, gara-gara kita cuma harus perlu konekin walletnya aja. ZKX punya dua fitur yang ngebuat dia berbeda dari DEX lain. Fitur pertama yaitu ZKX App Chain yang menyajikan eksekusi transaksi yang cepat sekaligus pencocokan order. Jadi kalian bisa lihat order book yang tertera di UI mereka yang transparan dan tanpa gas fee, tanpa fees. Fitur kedua yang standout menurut gua adalah mereka menawarkan ZKX Account. ZKX Account sendiri ini berguna buat orang-orang, buat kalian semua nih yang mau partisipasi ke ekosistem ZKX. Ini juga berfungsi sebagai akun utama untuk kalian melakukan swapping, staking, dan menggunakan produk-produk DeFi-nya mereka. ZKX nawarin 3 produk menarik juga nih yang bisa kalian pakai sekarang juga. Yaitu nomor 1 adalah fitur Pro Trading yang mirip dengan fitur trading yang sering kalian lihat di UI lain nih. Tapi untuk ZKX nih beda nih, karena ZKX ngasih kalian 2 mode, standar dan advance. Di fitur ini, mereka juga nawarin cross margin untuk BTC, Ethereum, Solana, dan Starknet. Mereka nawarin leverage up to 20x untuk membantu kalian dalam naikin margin pada saat trading. Nggak cuma itu aja, kalian menggunakan fitur Pro Trading ini, kalian bisa dikasih kesempatan untuk dapetin koin Starknet langsung melalui DeFi Spring Program yang sekarang juga nih lagi diselenggarakan oleh Starknet Foundation. Distribusi token ini bernilai sekitar 40 juta US dollar dan akan dilakukan secara berkala setiap 2 minggu sekali, kurun waktu 6 hingga 8 bulan. FYI aja nih, program ini udah start dari tanggal 28 Maret, berarti kesempatan kalian masih ada 2-4 bulan lagi buat accumulate Starknet secara free. Jadi menurut gue ini salah satu cara yang paling gampang buat dapat extra token dari Starknet. Fitur kedua yaitu staking dengan ZKX yang ngasih kita APY up to 12%. Kalian nggak salah dengar ya, 12%. Ini basically ngalahin semua staking protokol, hampir 80%, 90% staking protokol di DeFi ya. Lalu ini ada feature yang menurut gua unik ya daripada DEX lain, yaitu fitur OG Trade. Apa itu OG Trade? OG Trade itu semacam kompetisi trading dengan sistem gamifikasi. Jadi kalian bakal kompetisi sama semua traders yang ikut berpartisipasi dalam match 30 menit. Sistemnya sama kayak binary option. Jadi kalian pilih dalam 30 menit ke depan bakalan up atau down, tentunya dengan leverage up to 20x. Reward dari mode OG Trades ini dibagi jadi 3, yaitu profit, loss, dan volume. Kalian bakal dapat batch profit, loss, dan volume setiap 30 menit. Jadi kalau kalian mau profit ataupun loss, kalian akan tetap dapat alokasi dari token ZKX. Bayangin, DEX apa yang kalau kalian loss, kalian masih dapat reward. Dimana lagi coba loss trading tapi masih dapat untung token airdrop. OG Trade sendiri nawarin kalian fitur clan, yaitu ditentukan berdasarkan riwayat on-chain kalian. Buat sekarang ada 4 clan yang ditawarkan ZKX, yaitu Yakuza Barons, Pachinko Degens, Ethereum Titans, dan DeFi High Rollers, yang memberikan kalian peluang untuk dapat reward, token ZKX, dan NFT-nya masing-masing. Keuntungan kalian masuk clan adalah kalian juga bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan airdrop fase kedua nih. Fase ini bakal ngasih kalian airdrop 12% dari total supply ZKX token. ZKX udah di listing di Gate.io dan KuCoin dari 19 Juni kemarin, yang mana listingnya berbarengan dengan distribusi airdrop keduanya sebanyak 4 juta ZKX. Kesempatan buat kalian partisipasi di airdrop tinggal 2 kali lagi nih. Soalnya distribusi airdropnya cuma dilakukan 4 kali dan 2 kalinya udah lewat. Jadi lumayan ya, kalian dapat 2 sesi lagi nih buat basically dapat free money, duit gratis ya. Dan gue bakal kasih tahu nih gimana cara kalian dapat duit gratisnya ya. Pertama, kalian bisa trading di OG atau Pro Trade, trading di ZKX OG dan Pro
dan ngumpulin OG trade badges seperti gold, silver, dan bronze. Semakin banyak badge yang lu kumpulin, semakin gede alokasi airdrop yang lu bisa dapat. Yang kedua adalah program referral ZKX. Karena ini perpetual DEX, ZKX ngenawarin juga program referral yang kompetitif. Top referral bakal dapat quote-unquote monthly pot buat menangin $5.000, 5.000 USDT tiap bulan. Kalian bisa nge-track langsung siapa yang menang, siapa yang kalah, atau siapa yang di atas langsung di sini. Jadi ini event yang fair tanpa manipulation ya. ZKX sendiri udah diinvest dana sebesar $5,5 juta oleh berbagai investor termasuk Hashkey Capital, Crypto.com, Amber, HTX Ventures, Starkware, Flowdesk, dan sebagainya. ZKX juga udah diaudit, dan untuk ZKX protokolnya sendiri itu kerjasama dengan Nethermind Security. Jadi udah terkonfirmasi aman banget ya. Kalau seandainya kalian interested dengan ZKX, link join ada di bawah, atau gue bakal kasih langsung linknya di sini. Terus gue highly recommend kalau mau nanya-nanya apa-apa, langsung join community-nya mereka ya. Thank you banget ZKX sudah nge-sponsor video malam ini. Kita langsung aja balik ke main video. Kalau seandainya kalian masih nggak percaya kalau ini pattern ini, ya price action ini 1:1 dengan pattern ini. Kalau seandainya kalian masih nggak percaya kalau smart money is buying, gue bakal kasih bukti kedua. Jadi kita hop on to CoinEx sebentar. Gara-gara gue mau ngasih tahu ya, saat harganya turun, look at how many people are buying. Look at how much people are buying. Contoh di level berapa nih? Di level 63.000 aja ada yang beli 155 BTC. Turun lagi di level 60.000 aja ada yang beli 284 BTC atau $17 juta. Turun lagi $5 juta. Ya, nah sini lagi $25 juta. Naik sedikit lagi 11-12 juta dolar. Naik lagi $2 juta, naik lagi $6 juta, naik lagi 8,9 juta dolar. Dan ini baru partial masuk, belum fully filled. Naik lagi di atas. Meskipun harganya makin naik, smart money is still buying. Look at this, 1 juta, 3 juta, 3 juta lagi, 4 juta. Ini ada yang baru sell ya, tapi sell cuma 1 juta. Kalah sama yang beli di bawah nih. Let's say ini ada yang beli di bawah nih. No, gampang aja nih. Ada yang beli di bawah sini seharga 17 juta dolar. Ya, ada yang beli di bawah sini seharga 5 juta dolar. Dan kalian jadi so far semua price action ini itu sama dan sesuai. Jadi so far dump ini ya, dump dari harga 71.000 baru 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu 3 minggu lalu sampai sekarang itu masih di-expect dari gua. Dan kalau kalian masuk live gua, kalau kalian pernah nonton live gua udah selalu bilang ya, kalau seandainya ada dump, kalau seandainya kemarin deh nggak naik banget dan kalau ada dump, bisa aja kita retest lagi nih support level makro kita yang di 61 sampai 60.000 dan ternyata beneran ke retest. Apakah pattern ini bakal kejadian atau bakal terrealisasikan? Maybe and maybe not. Yang kita mau, crypto market itu market yang sadis, crypto market itu market yang ganas. Yang bisa kita lakukan adalah untuk survive, dan saran gua untuk kalian untuk survive adalah satu, kalau kalian bearish sekali, exit dari market ini completely dan masuk 2 tahun 3 tahun lagi saat bear market. Atau kalau kalian masih mau main crypto market ini, adalah saran nomor 2, taruhlah posisi spot kalian ataupun trading kalian long term di harga serendah-rendahnya. Taruhlah average buying price kalian atau average open position trading kalian serendah-rendahnya. Segitu dulu dari video kali ini dan dari gua. Kalau seandainya kalian suka pembawaan gua, jangan lupa klik like. Dan kalau seandainya kalian mau tonton live gua dan nggak mau ketinggalan live berikutnya, jangan lupa subscribe, and I will see you later.